Jadi kita oke. udah bawa nama Indonesia. Hmm. Dan sebenarnya yang belum banyak diketahui orang juga, kita Indonesia malah juara umum. Oh, Pertandingannya di Hong Kong, pertandingan di Hong Kong ya, Indonesia juara umum. juara umum. Untuk apa tuh? Kan Oh, kalau all saya. round, dari jurus, dari main cisau sampai boneka kayu. Oh ya? Ya, Halo sahabat Bedante, kembali lagi dengan saya Bedante Podcast. Kita hari ini spesial di Bandung, mau ngobrol tentang kungfu-kungfuan. Ya, di depan saya sekarang ada Ko David. Ko David ini adalah seorang ketua dari perkumpulan tradisional Yip Man Wing Chun. Selamat datang Ko David. halo juga, selamat Halo. kenal. Ya. Ko David, gimana kabar? Kabar baik. Oh, kelihatan capek. Abis latihan? Abis latihan. Habis latihan ya. Tiap hari latihan atau seminggu berapa kali? Kalau saya sih pribadi mungkin 3-4 kali saya seminggu. 3-4 kali latihan. Uh. Tapi latihan sendiri. Kalau untuk kegiatan di perkumpulan? Sekarang perkumpulan kan lagi off kelasnya. Karena kan kena efek pandemi juga Oke. kemarin. Gitu. Tapi gym udah pada buka sih. Kelas-kelas joget mah udah pada buka. Baru-baru ya, itu juga belum lama. Belum lama sih memang. lama. Benar-benar. Oke. Nah, ini kan judulnya tradisional Yip Man Wing Chun. Ya. Memang ada berapa jenis ya Wing Chun? Wing Chun sebenarnya buat di Indonesia sendiri banyak alirannya. Maksudnya banyak aliran itu perguruannya banyak. Oke. Cuman masalahnya kalau dari kita kan, kenapa kita pakai logo tradisional Ip Man itu karena memang asal kita sumbernya dari Ip Man sendiri, Yip dari Man Hong sendiri. Kong. Oh, Hong Indo Kong. kita ke Hong Kong. Oke. Kiblatnya ya. Kiblatnya ke situ. Oke. Sebenarnya banyak emang aliran Ip Man, aliran yang mana juga ada. Kalau di yang Wing Chun lain kita nggak tahu. Oh, berarti apa yang kita nonton di film Ip Man yang ketiga itu bahwa ada aliran yang keras dan aliran Ip Man asli itu ada, bener ya? Ada, Oh, oke. ada. Oh, Karena sebenarnya kan Ip Man juga ada dari dua guru ya. Ya. Dia belajar. Jadi dia ciptakan aliran sendiri, yang kita tahu kan dari film ramenya kan Ip Man. Ya. Ya, jadi kiblat ke sana aja kita. Oke, kiblatnya ke sana. Ah. Kalau untuk Wing Chun sendiri itu jurusnya seperti apa sih? Gini, kalau di Wing Chun sebenarnya sangat simpel. Dia cuma punya 3 jurus. Kalau bela diri lain kan banyak jurusnya, dari karate. Kalau dari yang bela diri lain, taekwondo juga dia jurusnya banyak. Bahkan dari kungfu lain juga banyak. Dan kalau di Wing Chun sendiri kita cuma punya 3 jurus. Cuma Shilin Tao, Cham Kyu sama Biuji. Oke. Tapi ada kembangannya juga. Kembangannya sebenarnya kita mainnya di Cisau nanti. Cisau. Cisau ya. Kalau buat yang BUG itu buat yang advance. Udah level atas baru dia dapat BUG. Kalau yang masih awal kita biasa dikasih Shilin Tao aja jurus ke-1. Oke. Berapa lama sih latihannya? Kalau untuk sampai level misalnya, oh, gue bisa nih Wing Chun. Sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena susah. Kita kalau di kita kurikulum sih udah pasti 6 bulan sampai 1 tahun kan kita setiap ujian level. Oh, ada level juga ya? Ya, ada levelnya juga kalau di kita. Misalkan murid baru masuk 6 bulan 1 tahun 1 tahun tes Shilin Tao. Kalau misalkan dia lulus, tahun berikutnya tes Cham Kyu level 2. Nah, itu kalau udah dilihat lagi, kalau misalkan udah cukup masuk ke level 3. Levelnya ada berapa? Levelnya 3, enggak, kalau di kita sebenarnya ada level 5 ya. 5 level. 5 level. Jadi kalau istilah di karate, yang gue tahu di karate ya, karate itu ada barung sabuk putih, kuning. Ya. Nah, ini ada 5 aja ya. Untuk mencapai sabuk hitam itu ada 5 gitu ya, 5 tingkatan ya. Ya. Oke. Mulai dari umur berapa biasanya anak-anak bisa belajar? Sekarang yang udah jalan kita dari umur 6 tahun juga udah ada. 6 tahun. 6 sampai 8 tahun juga ada sekarang. Oh, oke. Karena sebenarnya kalau di Wing Chun kita umur dari anak-anak sampai orang tua juga 70 tahun masih bisa ikutan. Sampai 70 tahun? Ya. Oh, bukannya Tai Chi doang ya yang bisa sampai umur level-level Wing Chun ya bisa. senior lah ya. Karena kan ini bela diri yang ciptainnya perempuan. Nyiptain perempuan. Jadi dia lebih halus ya, bela dirinya lebih lembut gitu. Dia lebih ke arah mana sih? Menyerang, bertahan, atau menggunakan tenaga lawan atau gimana? Bertahan sambil menyerang. Bertahan sambil menyerang ya. Oke. Itu di kita apa ya namanya? Lebih ke rileksnya. Itu yang susah.
Dan mungkin itu yang menarik ya menurut saya. Karena kalau yang lain kan berarti keras semua. Kalau di kita malah harus relax. Relax. Nah, relaxnya itu yang susah. Yang Karena kan refleks orang ya, mungkin Ya, refleks betul. orang kita Karena ngeliat kita- pasti mengeras gitu ya. Betul. Karena kalau biasa keras, refleksnya juga susah. Lebih berat kan, ototnya udah tegang dulu. Gitu. Oke. Tapi apakah semua praktisi Wing Chun harus bisa lembut dan menggunakan lembut? Berarti badan Seharusnya gede. begitu. Kok David gede badannya? Nah, gini, relax tuh nggak tergantung sama otot kita sebesar apa. Oke. Lihat Bruce Lee, Iya. badannya kan kecil tapi berisi banget ototnya Ya, kan. keras. Tapi dia bisa cepet ya. Hmm. Nah, kenapa? Karena ya emang di basic dia kan sebenarnya Wing Chun juga kalau Bruce Lee. Oh, oke. Dia udah dapat relaxnya ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapat relax, mau kita kembangin otot nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi Cuman, modalnya ya. ya modalnya harus bisa relax dulu. Oke. Ya, yang sekarang jangan dibalik. Kita gedein otot dulu, baru ngejar relax susah, nggak bisa. Iya karena udah keras ya, Udah keras. dan udah terbiasa melakukan seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa relaksin lebih susah. Lebih susah. Mendingan dari awal gitu, Dari relax awal. dulu ya. Nah, Oke. Berarti ada belajar menenangkan diri dulu gak dong? betul, ada. Kayak misal ngelawan orang, musik kita lebih tenang, Ada. jangan sampai keburu-buru gitu ya. Betul. Karena sebenarnya kalau namanya kungfu dia ada benang merah, semua juga sama ya. Dari tai chi, mau kungfu, mau wushu, apa kan ada benang merahnya. Sebenarnya ada teknik pernafasannya juga gimana. No, ada teknik pernapasan. Ada juga. Ya karena Cikunya. mungkin bayangannya seorang cewek ya Ya betul. yang membuat Wing Chun ini, Iya. tapi mesti ngelawan juga nggak cuma cewek dong berarti ya. Ada cowok-cowok juga. Bagaimana caranya untuk Betul. mukul yang lebih keras atau kayak gimana gitu ya. Makanya kita gerakan kita sebenarnya sedikit. Pukulan sedikit, tangkisan juga sedikit. Baik lagi logikanya kan ini buat self defense, bela diri ya. Buat apa banyak-banyak jurus, buat apa banyak-banyak gerakan. Ya, Kalau misalkan satu pukulan udah bisa ya kenapa ya? nggak usah banyak-banyak ya. Ya kita kalau di kita pukulannya sedikit, tapi itu yang diulang-ulang terus. Oke. Dan kita belajar kalau di Wing Chun pukulan basic itu satu titik kok. Satu Satu titik. titik. Jadi nggak boleh mukul ke atas, ke bawah, kemana, harus satu Oh, titik belajar. beda sama tinju berarti ya. Beda. Kalau tinju kan banyak arah, ada Banyak hook, arah. ada jab, Ada hook. ya, Nah, ada straight gitu kita ya. belajar basicnya di satu titik itu. Di satu titik itu. Satu titik itu. Jadi otomatis kalau misalkan refleks ke titik itu. Ya karena udah terbiasa Udah terlatih seperti terbiasa. itu ya. Ya itu. Oke, keren juga ya. Itu berarti oke. Itu uniknya di situ Wing Chun. Perkembangan Wing Chun di Bandung ini bagaimana? Karena kan banyak yang anak muda juga udah sekarang udah mulai nggak terlalu banyak ke arah bela diri ya. Betul. Bagaimana sekarang? Kalau awal dulu kan di Bandung sendiri dari 2014 ya. 14 kita sempat rame juga. Kenapa? Karena ke satu ya ketambahan karena film Ip Man juga. Semua pengen tahu ngeliat film Ip Man-nya kan keren tuh. Ya. Semua masuk. Cuman ya itu gara-gara pandemi off kelas. Sekarang kita juga lagi coba buat kelas baru. Untuk perkembangan sendiri sebenarnya cukup. Waktu kemarin jalan sih semua ya, dari anak-anak sampai dewasa juga ikut semua. Member juga banyak. Sampai berapa tuh? Pernah? Oh dulu di Bandung aja sampai 100 lebih ya. 100 Sempet. lebih? Ya Oh, banyak ya? banyak. Itu hanya yang tradisional Ip Man ini? Yang kita Tapi di Bandung sendiri juga ada Wing Chun Banyak. yang lain? Oh, Banyak. banyak juga ya? banyak juga. Oke. Banyak juga. Oke. Yang membedakan tradisional Ip Man itu berarti pengambil namanya dan jurusnya juga? Jurus pasti beda. Oh, jurus pasti beda? Beda karena kalau dari kita induknya ke aliran Ip Man. Jadi kita lebih seragam. Oke. Jurusnya sama semua. Dan yang pasti kalau dari kita yang bisa ikut pertandingan di luar negeri cuma dari kita. Oh, Wing Chun kita. berarti sini udah organisasi internasional untuk Iya. yang tradisional Ip Man? Betul. Namanya di luar negeri apa? Sama? Kita pakai karena kalau dulu awal-awal masih pakai tradisional Ip Man. Tapi belakangan dari tahun 2015-16 kalau saya itu udah pakai Federasi Wing Chun Indonesia. Jadi Oh, kita oke. udah bawa nama Indonesia. Hmm. Dan sebenarnya yang belum banyak diketahui orang juga kita Indonesia malah juara umum. Oh, Pertandingannya di Hong Kong. pertandingan di Hong Kong Ya. Indonesia juara umum. Juara umum. Untuk apa tuh? Kan All kalau saya round dari jurus, dari main cisau sampai boneka kayu. Oh ya? Ya, Jangan-jangan kok David yang juara nih?
Nggak, dulu sempat ikut supporter aja. Oh support. Tapi Bener. oke ya. Iya, jadi yang bisa ikut ya dari aliran kita. Cuma kemarin kita udah sempat atas bawa nama Indonesia. Tahun berapa tuh? 2015, 2016, 17 kita juara umum. 3 tahun berturut-turut. Iya. Keren ya. Iya. Tapi kenapa nggak pernah diekspos ya? Ya sebenarnya udah, cuman kan sebenarnya ada masalah juga ke KONI-nya. Oke. Karena sebenarnya gini, Wing Chun kan punya induk organisasi sendiri. Hah? Kungfu lain kayak Wushu punya induk organisasi sendiri ya. Dan itu kan beda. Oke. Nggak bisa kita masuk ke Wushu, nggak bisa, dan Wushu pun nggak bisa kita masuk ke Wing Chun. Kenapa? Karena kan jurusnya beda. Sebenarnya ada masalah di situ aja, intern di KONI-nya segala macam. Ini untuk di Indonesia kan ya? Ya di Indonesia. Oke. Jadi itu kita lagi masalah di situ aja sebenarnya. Tapi sama aja sih ya, kalau di Indonesia kan kayak misalnya yang gue tahu kan kayak Barongsai. Ya. Yang Kong Ha Hong kan juga waktu itu HTT juga sempat juara umum di mana-mana, tapi nggak pernah ada exposure di Indonesia kan. Kecuali orang-orang mencari, berkarir di situ, mencari track recordnya seperti Baru apa, tahu. akhirnya baru tahu Iya, gitu baru ya. tahu. Iya, sama ya kalau bela Sama. diri juga ya. Kita Oke. juga ya iya, yang diakui di internasional sih kita. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan sedikit nih kok. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini kan dari Cina nih. Kalau dari China itu kan biasanya mereka itu tradisionalnya banyak banget. Betul. Ada satu orang mungkin udah sempat pernah dengar namanya atau fenomenanya, namanya Xu Xiaotong, ya kan? Itu kan dia dari BMMA ya. Betul. Basicnya MMA. Lalu dia tuh kayak nantangin kayak zaman dulu kayak film-film betul, Ho betul. Wei Hong gitu ya. Ya. Dia malah nantangin Nantangin yang perguruan-perguruan yang tradisional. Ya. Ya kan, untuk mengestablish diri dia bahwa dia lebih terbaik gitu ya. Dan sempat beberapa kali pertandingan saya nggak pernah lihat dia kalah sih, yang diekspos ya. Yang diekspor. Nah itu kan sempat juga ada yang Wing Chun, ada yang Tai Chi kalah ya. Nah itu menurut Ko David bagaimana tuh? Sebenarnya gini, kita nggak bisa nyalahin juga. Kenapa? Karena kayak jangankan di China, di Indonesia juga kita banyak trik kok, banyak yang fake semua kok. Oke. Iya kan, kita banyak yang kayak pakai tenaga dalam lah atau apalah, itu kan jadi makes nonsense ya buat praktisi bela diri kayak dia kan. Yang dia udah sehari-hari namanya MMA itu kan dia udah nggak mungkin belajar satu bela diri, jadi udah tahu gitu. Jadi mungkin yang benar sosiodeng ini apa sih nih orang gitu kan, kok kayak gitu, bener nggak sih nyoba. Nah permasalahan kalau atau enggaknya menurut saya sih gini ngelihatnya, satu pertandingan kan harus dilihat apakah kita seimbang atau enggak. Satu dari segi umur. Kalau di pertandingan internasional yang profesional kan harus dilihat berat. Nah, dua faktor itu kan harus nentuin banget. Dan balik lagi ke pribadi praktisi masing-masing. Segimana, nggak bisa kita misalkan saya punya murid Wing Chun, yang satu 1 tahun, yang satu lagi udah belajar 2 tahun. Apakah yang 2 tahun pasti menang? Enggak juga. Belum tentu. Baik lagi kan itu ke pribadinya. Ini juga sama. Mungkin ya ada fake-nya juga ada, karena saya juga ngelihat kan, ya nggak apa-apa sih itu pembuktian dia aja gitu. Cuman untuk nama pertandingan yang benar harus dilihat faktor itu juga dong, masalah biar fair kan, berat, umur, nah itu. Gue langsung ngeklik pada saat lu ngomong mengenai berat dan umur, karena di video itu yang umurnya sepantar nggak banyak. Kayaknya cuma 1 orang doang yang seumuran, tapi yang pasti badannya kecil semua, nggak ada yang segede dia gitu kan. Nah, oke. Nah itu akan memancing pertanyaan berikutnya kok, bahwa apakah kungfu secara general ya itu berpengaruh untuk melawan orang yang lebih besar? Berpengaruh. Kenapa? Karena Iman sendiri kecil sekali kan badannya. Berarti ada caranya untuk mengalahkan orang yang lebih gede? Tergantung kondisi. Kalau di zaman sekarang susah. Kenapa? Karena kan sedikit kena sentuh polisi, visu. Kita banyak di member juga cerita kejadian di jalan, kejadian di lapangan. Ya oke sih dia menang, cuman setelahnya apa? Visu, polisi, susah. Pertanyaan gini,
kungfu itu buat apa sebenarnya? Kamu belajar tujuannya itu self defense, bela diri. Oke, terdesak atau enggak? Ya, lihat zaman dulu sama sekarang beda. Ya. Kalau bisa dihindari kenapa enggak? Kalau sampai harus ribut pun, kayak di Ipman, ada muridnya nanya, Sifu gimana kalau gua dikeroyok banyak orang? Jawabannya satu, lari. Iya. Ngapain sok-sokan, jago. Ya, itu aja kalau menurut saya sih. Kalau sampai terpaksa ya beda lagi dong. Iya. Kita nggak bisa ngomong teori, tapi prakteknya kan nanti bakal beda juga. Dan mindset awal adalah lu pukul sekali 1-2 Harus orang, tapi tuh lu jatuh. tetap kabur gitu Ya. kan. Pikirannya tetap cari cara supaya kabur. Ya. Jangan lu main lawan 20 orang Ya, gitu ya. ya. Dan kalau di Wing Chun kita emang target 1 kali pukul harus jatuh. 1 kali pukul jatuh. Oke. Target kita 1 kali pukul jatuh. Ya udah aja, udah jatuh ya udah. Ada juga yang member sama 1 kali pukul jatuh. Salahnya dia udah jatuh dia pukul lagi. Ya buat apa juga? Heeh. Mesti sekali pukul jatuh, Ya udah. biarin teman-temannya Beres. pukulin gitu ya. Iya, ekstrim. Kan di Indonesia kayak begitu Susah, kok. ya, betul, Ya betul. kan, lu pukul 1 orang jatuh, teman-temannya Teman-temannya gitu yang sisa, datang kan. ya. Lu emang 1 kali pukul. Betul. Santai-santai gitu ya. Iya. Oke. Nah, kembali ke masalah perkembangan di Wing Chun di Indonesia untuk generasi sekarang ya. Gue juga pernah bela diri gitu kan, dan gue cukup prihatin. Kenapa gue berhenti di bela diri? Karena gue cedera. Bukan gara-gara gue nggak mau meneruskan. Gue masih cinta banget dengan bela diri. Guru gue tertinggi adalah Jet Li, Jackie Chan, karena gue nontonnya online. Kalau orang nanya, lu belajarnya gimana? Gue belajarnya online. Cuma bedanya dia nggak ngajarin gue, dia cuma main aja sendiri. Main Gue aja ngikutin gitu kan ya. Nah, tapi sekarang ini kan orang-orang udah pada nggak mau nih. Generasi sekarang kebanyakan lebih banyak ke K-pop, ya kan. Terus ya macem-macem lah. Macem-macem. Main game online ya terutama ya. Apakah Wing Chun di Bandung ini terutama dari traditional Ip Man ada cara-cara tertentu untuk guide teman-teman pemuda-pemuda gitu untuk lagi belajar lagi? Memang susahnya di problem kita tuh ya anak muda sekarang tuh beda ya. Dia lebih cenderung kayak misalkan game, e-sport, sesuatu yang misalkan menghasilkan uang. Mereka lebih cenderung ke situ. Ya. Mereka lupa kalau di sini sebenarnya zaman hari gini juga zaman keras tuh penting banget. Apalagi untuk kesehatan ya. Orang lupa kadang. Nah, itu susahnya ya. Kita ngelawan zaman yang anak mudanya pikirannya beda. Kadang-kadang di situ kendalanya. Kadang harus kayak boosternya ya itu mungkin dari film. Kayak kemarin kita film juga event banyak juga gitu loh. Mungkin butuh booster itu tuh seperti itu. Tapi lu ngerasa nggak sih film silat lah sekarang, kungfu silat itu udah nggak ada sekarang. Udah Terutama 2 tahun belakangan ini sejak Kurang Iman banget. terakhir, Ya. ya kan? Jet Li udah nggak ada. Fearless film terakhir dia, Ya. ya kan? Sekarang ini yang kalau gue download aja di film-film online gitu kan, itu paling banyak itu film-film seri. Ya. Dan itu pemainnya yang paling terkenal itu cuma Chow Yun Fat. And that's it. Ada bumbu-bumbu teknologi segala macam lah udah beda banget. Itu CGI-nya juga dipaksain lagi Ya, ya. CGI semua. Ada nggak teman-teman dari Bandung pengen ngerasa bikin film lagi gitu supaya ngebantu? Sebenarnya kita sempat sih bikin video pendek gitu dulu sih sempat juga gitu. Cuman ya sekarang mungkin lebih fokusnya kita lagi mau buka kelas dulu kan. Buka kelas buat dulu. kumpulin dulu baru mungkin kesananya akan. Dulu sih sempat bikin video-video pendek segala macam seputar Wing Chun gitu kan. Lebih kelihatannya kan lebih menarik ya. Ya, Gitu. biar mereka tertarik dulu Tertarik. baru Ya. mereka mau belajar gitu Ya. kan ya. Oke, latihan di mana biasanya? Kalau dulu sih di The Groove. The Groove. The Groove yang tempat fitness corner Hatta. Oke. Oh, sekarang udah nggak sama Sekarang sekali udah di nggak, sana. udah nggak, Nah, rencananya nanti di mana? Ada beberapa tempat nanti nunggu kabarannya. Tunggu kabar. Tapi rencananya habis lebaran mungkin ya. Kalau Habis sekarang lebaran juga mungkin. sekarang percuma Udah, juga udah. sih sekarang Ya, ya, nanggung ya. habis lebaran. Oke, setelah endemi mungkin kalau udah Iya. canangkan endemi baru Endemi. dilepasin. Gitu Iya. ya. Online nggak pernah ngajar? Online pernah dulu. Antusiasnya gimana? Lumayan banyak. Oke. Sampai 20 orang lebih Oh, ya. Ya. banyak dong. Dulu saya. Kalau Zumba aja nggak nyampe loh.
tempatnya kali ya coba. Enggak online ya, kita ngomong online ya. Kita ngomong online tuh yang biasanya aktris-aktris yang lumayan terkenal lah, itu pun juga nggak nyampe 50 orang satu frame. Paling Dulu banyak biasanya sekitar 30-an. Ini antusiasnya masih oke loh. 20-an main. Itu sebenarnya ada request juga dari anak-anak gereja. Karena ya waktu pandemi, waktu awal kan bener-bener harus di rumah, nggak bisa keluar kan. Mereka sih ada, kebetulan salah satunya ada murid saya juga. Jadi mereka yang request pengen olahraga nih di rumah apa sih gitu loh. Oke. Jadi ya udah online. Oke, di online. Uh, Oke. Oke. Sekarang kita pengen ngeliat kok. Kan nanti mau atraksi kan. Kasih sejurus 2 jurus lah ya. Bukan ke gua ya. Tapi biasanya kan ada tuh ya yang buat boneka kayu ya. ada. Jadi ada jurus ke sana juga. Itu buat trainingnya. Ada. Oke. Jadi bisa buat latihan di situ ya nanti ya. Kita show, kasih lihat teman-teman. Kita sebutnya sahabat Bedante. Jadi buat sahabat Bedante yang kepikiran untuk pengen belajar Wing Chun tuh apa, mungkin diawali dengan film Yip Man. Ingat ya, Yip Man bukan IP Man. Ya oke. Dulu gue pernah IP Man lu nonton nggak Dan? IP Man, IP address kali ya. Makanya kan mungkin IP address gitu kan. Ini bukan IP Man, it's Yip Man. Oke, nama seorang founder, gurunya Bruce Lee, ya kan? Yang sudah melewati begitu banyak masalah di kalau menurut film ya. Tapi itu kan kisah nyata ya. Kisah nyata. Dari China ada masalah, dia pindah ke Hong Kong, dari Fosan ya. Fosan dia ada masalah, dia pindah ke Hong Kong dan akhirnya dia pindah ke Amerika dan akhirnya berhasil mendapatkan murid seorang Bruce Lee dan tenar kemana-mana dah. Oke, jadi hari ini kita bisa belajar, bisa at least melihat bagaimana pertunjukan sedikit jurus-jurus dari, kan jurusnya bertiga ya. Kasih lihat aja tiga-tiganya ya. Oke, jurus dari tradisional Yip Man Wing Chun. Oke. Thank you banget Ko David udah ngeluangin waktu untuk kita. Nanti kita boleh ya tampilin mungkin informasi untuk teman-teman Bedante gimana? Boleh. Dari Instagram atau apa? Instagram boleh. Dari Instagram ya. Nanti kita bisa tampilkan Instagramnya untuk tradisional Yip Man Wing Chun supaya kalau ada teman-teman di Bandung atau nanti yang tertarik untuk online mungkin bisa langsung kontak ya. Oke. Sekian dari kita untuk podcastnya, tapi kita ada salam nih kok. Ada salamnya, jadi boleh ikutan ya. Boleh. Salam kita be fun, be cuan, Bedante. Nah untuk health sebenarnya kita juga maunya fun juga kan kesehatan kan, kita olahraga nggak cuma buat olahraga tapi buat fun. Betul. Tapi kan beberapa juga bisa cuan. Kan? Untuk jadi instruktur juga bisa cuan gitu ya. Bisa cuan. Oke. Jadi be fun, be cuan, Bedante. Sebelah kiri ya. Oke. Kita ke kamera. Be fun, be cuan, Bedante.